Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni, ya Allah tambahkan Dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke teman-teman, sudah siap? Langsung ya? Supaya waktunya nggak terbuang. Nanti khawatir kehabisan. Nanti share materinya. Hari ini kita materinya tentang ciri khusus makhluk hidup, yaitu ciri hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, sebentar. Masih ingat tidak? Nah, ini satu. Ini pertanyaan kalian jawab ya. Oke, siap? Nomor satu, kelelawar disebut hewan nokturnal. Artinya apa? Pernah dengar nggak nokturnal? Hewan yang Mana nih? Hewan yang memiliki penglihatan yang tajam. Hewan yang tidur di siang hari dan aktif di malam hari. Oke, siapa tuh yang jawab? Apaan ya? Saya Bu, ya Bu. Saya duluan Bu. Hewan nokturnal itu hewan yang tidur di siang hari dan aktif di malam hari. Atau kata lainnya, hewan nokturnal itu kayak hewan begadang, ya, ngingetin. Hewan nokturnal kayak hewan begadang gitu ya. Kalau hewan mamalia apa? Mamalia apa? Hewan yang Hewan mamalia itu disebut juga hewan menyusui, ya. Ingat, hewan menyusui, hewan mamalia. Oke, lanjut. Ingat ya, nokturnal itu hewan yang tidurnya siang, aktifnya malam atau begadang gitu. Kalau kalian kayak gini berarti kayak kelelawar nih. Oke, lanjut. Nah, coba-nya bisa. Oh, bisa ya? Nah, ini dia. Kelelawar memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulutnya dan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya. Meskipun terbang di malam hari, kelelawar itu tidak menabrak berbagai rintangan di depannya. Nah, kelelawar tersebut disebut apa? Ya, jawab. Mimikri, hibernasi, ekolokasi, atau autotomi. Nah, Ekolokasi. ekolokasi, betul. Kelelawar itu jadi dia, kenapa malam-malam dia kan malam tuh hidupnya cari makan. Kenapa pas terbang malam itu enggak nabrak-nabrak? Karena dia punya kemampuan ekolokasi, jadi memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulut dan dipantulkan oleh benda di sekitarnya, gitu ya. Kalau mimikri, hibernasi, autotomi, nanti ada lagi di sini ya. Ekolokasi ingat ya. Berikut ini adalah hewan yang memiliki kemampuan autotomi. Nah, nih, kira-kira apa nih? Pernah dengar nggak autotomi? Pernah dengar ya? Siapa yang pernah dengar autotomi apa? Tebak dulu dah, tebak dulu. Mau apa? Bunglan. Hah? Bunglan. Bunglan, oke. Cicak. Yang lain. Belum tepat. Cicak. Cicak. Oke, ada lagi? Cicak, Bu. Bang Kutub. Oke, lah jawabannya ya. Yang punya kemampuan autotomi cicak. Apa sih kemampuan autotomi? Rayap. Bukan. Nih lihat ya. Autotomi itu perilaku di mana hewan memutuskan atau membuang satu atau dua lebih dari tubuhnya. Nah, ini biasanya digunakan oleh cicak atau beberapa spesies. Ada kadal, laba-laba, moluskan. Nah, pelepasan ekor ini dipakai untuk menyelamatkan dan mempertahankan diri dari predator atau pemangsa, gitu ya. Jadi kalau cicak merasa terdesak nih, merasa nggak aman, dia akan memutuskan ekornya. Tapi apa setelah itu? Dia nggak mati. Kalian pernah nggak lihat cicak ekornya putus gitu? Pernah lihat nggak? Nah, itu namanya disebut kemampuan autotomi. Lihat ya. Autotomi. Lanjut. Nih, contohnya tuh. Tapi Iya. bisa tumbuh lagi nggak? Lagi ditangkap. Bisa tumbuh lagi nggak? Tumbuh lagi? Bisa. Bisa tumbuh lagi. Ini kadal ya, kadal juga sama. Nanti bisa tumbuh lagi dia. Ya. Biasanya kalau habis putus tuh ekornya masih bisa gerak loh. Nih, geli.
Iya. Ya, masih bisa gerak kan? 4. Kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyamarkan keberadaannya dengan mengubah warna kulitnya apa namanya? Mimpi. Mimikri. Mimikri. Mimikri itu jadi sama dengan kamuflase ya. Mimikri itu sama dengan kamuflase. Jadi hewan itu menyamarkan keberadaannya dengan mengubah warna kulit. Nah, contohnya seperti ini nih. Apa ini namanya nih? Bunglon. Bunglon. Warnanya sama dengan daun ya. Selain bunglon, hewan apa lagi yang punya kemampuan mimikri? Apalagi Bu? Alat bunga, lalu ada laba-laba peloncat, lalu ada Malah buah. lalu ada bursa penyamar. Nah, ini hewan-hewan yang punya kemampuan mimikri atau disebut juga apa tadi? Kamuflase ya. 5. Cicak memiliki keistimewaan pada lidahnya, yaitu apa keistimewaan lidahnya cicak? Yang mana? Lidah panjang dan lengket. Panjang lengket atau panjang? Panjang. Bu. Asia. Bentar. Oke, ya, coba kita lihat. Ya, betul. Panjang dan lengket. Kenapa panjang dan kenapa seperti itu lidahnya? Buat apa? Untuk menangkap mangsanya. Menangkap mangsa. Apa mangsanya cicak itu? Biasanya? Nyamuk. Cicak nyamuk. Cicak oke dapat menempel di dinding dan langit-langit karena memiliki kenapa? Dia kenapa bisa nempel? Karena memiliki Alat pelekat pada bagian telapak kaki. oke. Dinding. Ya, betul. Karena telapak kakinya itu ada alat pelekatnya. Beda sama kita. Kalau kita nggak bisa ya. Bentuk paruh bebek. Yang mana? Tahu ya? Paruh bebek bentuknya gimana? Lebar dan pipi. Lebar dan pipi. Good. Cicak memiliki kemampuan khusus yaitu dapat membuka ekornya secara tiba-tiba. Nah, tadi ya, kemampuan apa tuh namanya? Ingat nggak? Menghindari ancaman musuh. Artinya apa? Manusia. Anto. Out. Autotomi. Autotomi. Berarti untuk apa? Untuk apa tadi? Menghindari ancaman musuh. Menghindari ancaman musuh. Good. 9. Bebek dapat berenang di air karena apa? Anak pintar berenang. Kalau Bu Santi nggak berenang. Karena apa? Sela-sela dari kakinya terdapat selaput. Ya, coba kita lihat jawabannya. Ya, di sela-sela jarinya terdapat selaput. Ya. Lalu, meskipun di dalam air, bulu bebek itu tidak basah kena air. Kenapa? Apa karena sayapnya mengambang? Atau karena bulunya dilapisi lilin? Atau karena bau tebal bulunya? Atau yang terakhir, karena bebek memiliki lapisan lemak. Memiliki lapisan lemak yang Ya, tebal. karena bebek memiliki lapisan lemak yang tebal ya, jadi nggak basah. Bukan dilapisi lilin ya, tapi lemak. Misai pada kucing berfungsi untuk apa itu misai? Misai Misai apa itu misai? Misai apa? menentukan arah atau menentukan Bu. Ya, tapi misai apa? Ini apa? Kumis. Misai itu kumis kucing. Oh, Ya, buat apa? menentukan menentukan arah. Menentukan dan arah. mendeteksi Ya, lingkungan. betul. Ya Bu. Menentukan Benar. deteksi lingkungannya ya. Betul. Ini fungsinya kumis kucing. Jadi nggak sembarang kumis tuh ya. Kumisnya itu punya fungsi pada kucing itu. Langsung 12. Bentuk pertahanan diri landak. Kenal landak kan? Tahu landak? Dia kalau merasa terancam, apa yang dilakukan dia? Menegakkan seluruh bulunya yang tajam. Oke, good. Lalu, unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, punuk unta tersebut berisi apa? Kan berisi cadangan makanan. Isinya apa? Berupa Air. air
Air, Air. lemak, protein, susu. Lemak. Air. Lemak, protein, susu, air. Air. Air, coba kita lihat. Lemak isinya, ya. Jadi air yang dia minum, dia kalau minum tuh bergalon-galon minumnya ya. Nanti diubah menjadi lemak, disimpan di punuknya, gitu ya. Dia bisa tahan hari di di gurun, ya. Tanpa makan, tanpa minum dia bisa tahan karena sudah menyimpan lemak di punuknya. Hewan di daerah kutub melakukan tidur yang sangat lama, bertujuan untuk menghemat cadangan makanan. Nah, kemampuan tidur dalam waktu lama tersebut dinamakan apa? Adaptasi, hibernasi, ekolokasi, atau regenerasi? Hibernasi. Hibernasi. Hewan Hibernasi. tidur lama sekali. Hibernasi. Ya. Hibernasi ya. Ada lagunya deh kalau nggak salah. Lagu siapa? Hibernasi di kutub. Lalu ini gajah. Hewan seperti pada gambar ini mampu mengeluarkan suara berfrekuensi rendah untuk memanggil kelompoknya yang berada pada tempat yang jauh. Jadi gajah itu dia memanggil kelompoknya yang jauh dengan mengeluarkan suara berfrekuensi rendah. Kita nggak bisa dengar. Nah, suara berfrekuensi rendah tersebut apa namanya? Ultrasonik. 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 Audiosonik. Audiosonik. Infrasonik. Infrasonik semuanya. Ya, suara frekuensi rendah disebut infrasonik. Kalau frekuensi tinggi, frekuensi tinggi. Sekarang kita lihat dulu apa sih ultrasonik, apa infrasonik, dan apa audiosonik. Nih, lihat ya. Pertama bunyi audiosonik yaitu unit bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia, oleh kita ya, dengan frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi suara yang mempunyai bunyi audiosonik itu kita bisa dengar. Contohnya, misalnya suara sapi, kambing, orangutan. Kalau lagi sapi lagi kalau kambing mengembik, itu kita bisa dengar. Terus contoh bunyi teriak air, bunyi petir, bunyi musik, kalian bicara, itu kita bisa dengar. Itu disebut bunyi audiosonik ya, yang bunyi yang kita bisa dengar. Lalu bunyi infrasonik itu bunyi yang frekuensinya terlalu rendah untuk dapat didengar oleh telinga kita dengan rentang frekuensi kurang dari 20 Hz, yaitu antara 70 sampai 0,001 Hz. Contohnya apa? Bunyi infrasonik ini seperti suara ikan paus. Itu kita nggak bisa dengar suara ikan paus. Lalu burung merpati juga kita nggak bisa dengar. Lalu buaya aligator Amerika, gajah termasuk, jangkrik, dan anjing. Anjing bukan yang menggonggong ya, tapi mungkin ketika anjing disebutnya tidak sedang menggonggong ya, dia bisa mengeluarkan bunyi infrasonik yang kita tidak bisa dengar ya. Lalu sekarang bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya terlalu tinggi untuk dapat didengar manusia dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Apa saja contohnya? Ada kelelawar, ini frekuensinya tinggi ya. Ngengat, ikan paus, lumba-lumba, ikan paus, lumba-lumba, tikus, katak, hantu, belalang, burung minyak. Ultrasonik ya. Jadi kita nggak bisa dengar. Jadi suaranya yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi, manusia nggak bisa dengar. Manusia cuma bisa dengar bunyi audiosonik, yaitu frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Oke, bisa paham? Gampang ya? Lanjut. Kaktus adalah salah satu jenis tumbuhan yang habitatnya di daerah kering. Nah, kaktus memiliki bentuk daun berduri yang fungsinya apa? Fungsi daunnya berduri. Air. Mengurangi Penguapan air. Bentar, ya. Ini khusus tumbuhan pada gambar teratai. Yang A tentu enggak ya. Teratai. Apa? Teratai cirinya? A, B, C, D. Daunnya lebar. Daunnya lebar. Coba D. lihat. Benar, yang mana? Daunnya lebar dan tipis untuk Untuk mempercepat penguapan air. Debo. Kering dong. Ya. Apa? Kira-kira? Itu jawabannya, Dek. Yang lain adalah? Ya. Yang lain adalah? Ya, oke. Kita lihat jawabannya. D. Menyimpan air pada batang dan daun. Ya.
Masih ingat ya, daun batang itu kayak menggelembung, ya. Oh iya. Menyimpan air pada batang dan daunnya. Oke, lanjut. Bentuk adaptasi yang dilakukan pohon jati dan mahoni ketika musim kemarau. Tahu apa bentuk adaptasinya? Penyesuaian diri dengan lingkungannya? Apa dengan mengukurkan daunnya, menggugurkan ranting, mengukurkan biji, atau mengeringkan batangnya? Jadi biasanya nih pada musim kemarau, pohon jati sama pohon mahoni ini kan supaya tidak kekurangan air, dia melakukan apa untuk beradaptasi? Bukan cuma pohon jati dan mahoni, masih banyak pohon lainnya. Biasanya sering kayak gitu. Apa? Menggugurkan daun, menggugurkan ranting. Pernah nggak lihat? Menggugurkan daun. Menggugurkan daun. Apa jawabannya? Teman, apa aja jawab? Ayo, A, B, C, D. Ayo dijawab. Ayo dijawab. Jawab aja. Good. Menggugurkan daunnya ya. Jadi ketika kalau kalian lihat pohon sedang menggugurkan daunnya, dia berarti sedang beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengurangi penguapan air sehingga tidak kering ya. 19. Tumbuhan kantong semar menangkap serangga untuk memenuhi kebutuhan apa? Oksigen, hidrogen, atau karbon? Tebak aja. Kalau nggak tahu tebak aja. Nitrogen. Nitrogen. Oke, jawabannya adalah hidrogen. Kantong semar menangkap kebutuhan hidrogen. Kemarin ya lihat nih. Ini kantong semar namanya. Ini ada apa tuh, lalat masuk, ketutup, cus. Nah, tangkap ya. Bisa ya tumbuhan kayak gitu ya. 20. Teratai dan enceng gondok dapat bernapas meskipun batang dan akarnya berada di dalam air. Hal ini disebabkan karena A. Memiliki rongga-rongga udara pada batang. Oke. Pinter. Tadi kan udah ada ya. Memiliki rongga udara pada batang. Ya, makanya enceng gondok dapat bernapas meskipun batang akarnya di dalam air. 21. Daun berengsel dan berbulu merupakan ciri-ciri tumbuhan apa? Daunnya berengsel. Tahu engsel nggak? Engsel itu gitu yang gini lih. Kantong semar. Kantong semar atau Ya. tadi ya? Atau Venus atau kaktus? Kira-kira apa? Bukan Venus, bukan. Kamu tahu nggak Venus yang gimana? Enggak. Daunnya berengsel gitu. Dia berbulu. Tanya Google. Ayo apa? Venus. Venus. Kayak Venus. pokoknya. Lihat nih. Tuh kayak gitu tuh. Wih. Oh iya. Tuh, berengsel dan berbulu. Cing. Habis deh. Udah nggak bakalan keluar itu serangganya. Kalau udah masuk dia nggak akan keluar sampai akhirnya dia mati serangganya. Tuh, serem. Masya Allah. Allah hebat ya menciptakan tanaman seperti ini ya. Oke, ya. Waktunya habis teman-teman. Teman-teman kelihatan nggak? Ya, Kelihatan, Bu. Oke, 20. 2. Lanjut aja, Bu. Tumbuhan ini mengatupkan daunnya jika disentuh. Tumbuhan yang memiliki ciri tersebut adalah apa? Kalau disentuh dia mengatupkan daunnya. Putri malu. Tuh, nih kayak gini. String, tuh disentuh dia langsung. Jawab Venus siapa dah? Atau ada yang nggak pernah lihat putri malu? Jawab Venus siapa dah? Ada yang Nah, sering banget Bu saya, Bu. Isan udah Malah sering saya mah. Isan nggak pernah lihat? Nggak pernah putri malu. Pernah sering emang Bu lihat Bu. Kaktus tetap dapat melakukan fotosintesis. Sering lihatnya. Meskipun daunnya bentuknya duri. Karena kaktus mempunyai apa? Dia tetap bisa fotosintesis. Biasanya kan yang berfotosintesis itu daunnya agak lebar gitu ya. Tapi kaktus bisa berfotosintesis walaupun daunnya bentuknya duri. Karena kaktus punya apa? Biasanya kalau yang berhubungan sama fotosintesis itu apa? Ada tuh? Langsungnya Klorofil. Klorofil. Oke, waktunya dikit lagi.
serangga akan terpikat oleh tumbuhan kantung semar. Kafir. Kenapa? Santi hilang ya? Halo teman-teman. Aduh, hilang deh.